Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam semuanya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hari Novrianto. Ya, latar belakang saya adalah wirausaha di bidang fashion dan tekstil, Bu Desi. Asal kotanya dari agak sampingnya Jakarta sedikit di Depok, Bu Desi. Samping dikit ya Pak ya? Samping dikit Jakarta. Jangan banyak-banyak, dikit aja Pak ya? Kota penyangga Jakarta. Kota penyangga ya, mantap. Keren. Betul. Biasa nih, meskipun dari pinggiran sedikit Jakarta, tapi peringkatnya kayak yang di pusat Jakarta gitu Pak ya? Ya, Bu. Cerita nih, ya. Itu gimana cerita? Trennya itu diundang partner juga lah, Bu. Bisnis, dan itu tuh kayak saya tuh kayak bisnis, saya tuh diundang, saya bilang ya, nah ini terus dia juga ajak besok tuh menerbu di Jakarta. Nah, jadi ngundangnya ya meetingnya saya ya besok saya meluncur ke nih gitu. Ini yang ini saya pikir, dan saya langsung produknya pada saat itu. Akhirnya dipresentasikan dan ya, bergabung hari itu juga. Kenapa percaya sama yang undang. Nah, Bung, kalau boleh tahu nih, kan kalau M ya, Anda Pak ya, Anda kan kayaknya pengusaha yang belum pernah masuk di bisnis seperti ini. Apa Anda nggak negatif atau skeptis Pak? Karena kan banyak orang yang kalau pengusaha itu kayaknya malu deh aku masuk di MLM apaan tuh gitu kan, kayaknya nggak berkelas kayak gimana gitu Pak ya. Gimana Pak menurut Anda Pak, respon Anda Pak? Ya, jadi gini Bu Desi, karena saya betul banget, saya orang yang paling skeptis Bu sama MLM di awalnya. Dan sangat anti lah tadinya. Jadinya tadi sebelum saya ditawarkan tren ini, sebulan sebelumnya istri saya itu pernah ditawarkan bisnis network marketing juga lah, perusahaan yang beda ya. Nah, oleh temennya, saya dengan singkat, tanpa pikir panjang, tanpa gali-gali lagi, saya cuma udahlah itu MLM yang gak usah join lah, saya bilang. Itu ya pokoknya negatif lah Bu tentang MLM kan gitu kan. Jadi pas dipresentasikan sempat agak shock juga saya pas dipresentasikan. Saya kan awalnya bergabung sama tren ini karena memang interest dengan produknya Bu. Nggak ada lagi, apalagi saya backgroundnya pedagang, pasti yang saya lihat pertama kali itu adalah produk lah. Ya kan, saya pikir cuman ini produk, nggak ada kompetitornya yang pertama. Yang kedua, internet ini marketnya gede banget. Apalagi pada saat itu kondisi pandemi itu lagi tinggi-tingginya lah, ya kan. Saya pikir wah, ini orang semua hari ini butuh internet. Yang tadinya nggak pakai internet aja atau mungkin pemakaian internetnya sedikit, ini pasti membludak kan pemakaian internetnya. Saya pikir gitu. Nah, saya terus mikir wah, ini kesempatan besar nih. Tapi yang si MLM-nya ini, ya saya kan skeptis kan gitu kan. Nah, awalnya saya bergabung di tren, saya cuma mikir gini, udahlah MLM-nya saya kesampingin aja. Saya jalan pakai cara saya sendiri aja.
toh mau di MLM-in kayak, mau diapain kayak judul marketingnya, ya pokoknya saya udah punya, saya tinggal pasarin cara saya, ya saya nggak anggap MLM-nya, toh ini juga peluangnya besar produknya. Nah itu sih awal mulanya Bu Desi, saya akhirnya ambil tren dan saya jalankan juga bisnisnya gitu Bu. Wah mantap ini ya, kan banyak orang ya yang skeptis langsung wah cut meskipun tertarik produknya, tapi nggak banyak orang yang seperti Pak Hari ini, meskipun skeptis tapi produknya oke, kesampingkan itu MLM-nya. Pokoknya ambil pakai cara saya, nggak masalah ya Pak ya. Keren itu Pak. Keren, Pak. Nah Pak, betul. Kalau boleh cerita nih Pak, awal mula Anda menjalankan bisnis tren ini, katanya Anda bilang pakai cara saya pokoknya ya. Nah, mudah atau susah Pak? Kalau boleh tahu itu gimana Pak? Kendala-kendalanya apa Pak? Oke Bu Desi, jadi tadi ya karena memang mindset saya di awal bergabung, saya itu adalah ya pedagang, marketing kayak gitu kan. Jadi memang saya mikirnya ya udah ini nggak usah pakai cara MLM pun juga saya pasti bisa jual gitu. Nah akhirnya saya tuh pakai cara saya sendiri Bu. Waktu itu saya bergabung itu kan belum dapat device-nya langsung kan, masih PO lah pada saat itu. Nah masih PO ini tapi leader-leader itu kan dikasih modem tester ya sama perusahaan pada saat itu, modem sampel kan. Nah saya cobalah, waktu itu Bang Jen yang presentasi, setelah saya bergabung, saya cuma bilang gini sama Bang Jen, kan Bang Jen suruh saya tuh training lah, inilah segala macam gitu kan. Nah saya tuh dengan sombongnya pada saat itu saya bilang, udah Bang lu gak usah ajarin gue jualan, ini udah kerjaan gue, saya bilang gitu. Gue pinjam modem lu 1 minggu, udah pokoknya 20, ini pasti orang join, saya bilang gitu kan. Pasti kelar gitu Pak ya. Pasti selesai nih, saya bilang gitu. Akhirnya jadi Bang Jen tuh udah bilang, udah bro nggak usah, lu ada sistemnya, ada caranya, kayak gini. Saya nggak benar-benar nggak dengerin sama sekali Bu, karena saya mikir, udah gue nggak mau jalanin MLM-nya, gue jualan aja, toh ada bonus-bonus nih yang bisa didapetin. Intinya itulah. Akhirnya ya saya bujuk-bujuk Bang Jen ya kan pada saat itu, dan akhirnya ya dikasih lah sama Bang Jen. Ya udah nih modemnya. Dipinjemin, saya bawa lah Bu kemana-mana, saya ketemu teman, saya tawarin, seterusnya. Ada 4 orang yang menurut saya udah di bayangan saya ini orang pasti join, nggak mungkin nggak, karena yang pertama kedekatan, terus kita juga ada usaha bareng juga, dan udah teman lama dan seterusnya lah. Intinya saya ngerasa ini pasti orang pada join. 4-4-nya saya tawarin, itu 4-4-nya nggak ada yang join Bu. Ada yang saya diketawain lah, ada yang saya dihina-hina lah, dan seterusnya lah. Banyak lah, ya kan. Nah di situ akhirnya saya balik lagi, saya telepon Bang Jen, Bang, gila Bang, susah juga ya nawarinnya. Ini padahal barang bagus nih, ini nggak ada kompetitornya, kok nggak bisa dijual ya? Akhirnya Bang Jen bilang, nah itulah bro, kan gue udah bilang, ini ada caranya. Nah, akhirnya singkat cerita saya undang Bang Jen ke rumah, ya kan, saya undang Bang Jen ke rumah, kita ngobrol lah Bu, diskusi dari jam 10 malam pada saat itu sampai jam 5 subuh Bu. Saya di startup, di training sama Bang Jen tuh pada saat itu. Dan di situ saya tertampar, Bang Jen bilang gini, bro, kalau gua mau buka toko di Tanah Abang, gua mau dagang fashion, bisnis tekstil, gua belajar sama lu. Tapi kalau lu mau sukses di bisnis MLM, ini ada caranya, lu belajar sama gua. Kalau lu nurut sama gua, 100% lu nurut. Kalau lu nggak bisa qualified, udah, lu tinggalin tren, lu nggak usah jalanin. Bang Jen cuma bilang gitu. Nah saya tuh tertampar di situ Bu. Saya tuh dapat, oh iya ya, setiap kolam itu ada rules-nya masing-masing, ya kan, ada takaran airnya masing-masing, ada ya pokoknya semuanya punya ketentuan dan SOP masing-masing lah. Nah saya tuh ngerasa, iya benar juga ya. Oke lah, di situ mulai malam itu, detik itu saya langsung nurut sama Bang Jen. Di situ juga saya di startup suruh nulis daftar nama, saya disuruh ngundang dan seterusnya. Besoknya saya langsung booking Bang Jen, saya bilang, oke Bang, mulai besok gue ikutin cara lu, ikutin sistemnya. Setiap 1 minggu ke depan, setiap malam jam 7 malam, lu gue undang ke rumah Bang. Gue mau undang undangan-undangan gue ke rumah, lu pokoknya bantu gue presentasi. Dan saya lakukan Bu, setiap malam pada saat itu saya closing. Gila man. Nah disitulah saya langsung ngerasa, oh memang bener ya harus menggunakan sistem. Jadi kalau ditanya susah atau gampang, ya sebenarnya semua itu Bu, kalau kita nggak tahu caranya itu semuanya susah Bu, ya kan? Dulu kita juga masih bayi nggak tahu cara makan, ya susah mau makan itu megang sendok aja susah kan gitu kan. Tapi setelah udah tahu caranya, ya semuanya tuh jadi gampang kan gitu.
Nah, jadi intinya kalau di tren ini kalau ditanya susah atau gampang, ya kalau kita udah tahu semua caranya dan kita mau turunkan jubah, kita mau belajar, kita mau on system, kita mau nurut sama leader-leader, ya jadi gampang gitu. Tapi kalau kitanya mau pakai cara kita sendiri, ya mungkin susah Bu kalau saya bilang. Gitu sih Bu Desi. Wah, mantap nih. Keren ya, pakai cara sendiri. Waduh, kan berarti menunjukkan ada sombongnya Pak ya, kalau gitu Pak ya. Wah, aku ya, kan jujur di awal sombong Bu. Aku pengusaha, aku udah agak lama jualan kecil gitu Pak ya. Ternyata kalau mau melakukan sesuatu yang baru, ya kita harus ikuti sistem yang ada di sana. Karena kalau enggak, ya kita nggak bakal bisa ya kan. Meskipun kita banget jualan di bisnis kita, tapi di bisnis yang lain ya kita harus ngikuti yang di situ gitu Pak ya. Wah, betul. Kalau istilah orang dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah Bu. Nah Pak, tadi kan Anda bilang ada banyak kendala ya, tapi masalah sulit nggak sulit sebetulnya memang lebih tergantung ya, kalau saya boleh bilang ya, tergantung dari kita gimana, ya kan? Kita mau sulit ya jadi sulit lah, kalau kita mau gampang jadi gampang. Memang nggak mudah untuk setiap orang itu nurut kan gitu ya, tinggal tergantung kita maunya kayak gimana gitu ya. Nah Pak, dari lihat tadi kendala-kendala ya, kalau boleh dibilang nih, banyak orang yang begitu mengalami kendala, pasti banyak yang udah stop ya kan, down, kayaknya nggak cocok nih ini buat aku, bukan passionku kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, dengan banyaknya kendala yang tadi Anda sebutkan, apa yang membuat Anda itu bertahan dan bisa mencapai peringkat tertinggi di tren Pak? Ya, jadi yang pertama ya, saya bisa melihat ini potensi sih Bu, ya kan? Karena saya percaya bahwa ya semua itu nggak ada yang mudah gitu, ya kan? Semua itu nggak ada yang mudah. Mau bisnis apapun lah, mau bisnis usaha apapun, saya yakin itu semuanya nggak ada yang mudah. Pasti semuanya ada naik turunnya, ada trik-triknya, ada tantangannya dan sebagainya kan kayak gitu kan. Nah, tapi kan kenapa sih ini sebenarnya nggak hanya di tren sih sebetulnya, di apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, kenapa kita stay hari ini di pekerjaan kita, kenapa kita tetap stay, kita lakukan apa yang kita lakukan hari ini, ya karena memang kita kan bisa lihat hasil akhirnya kan gitu kan. Nah, saya tuh juga karena bisa lihat hasil akhirnya, apa yang nanti saya akan dapatkan di tren, tujuan di awalnya dan sebagainya. Nah, itulah yang ngebuat saya ya rintangan-rintangan atau kerikil-kerikil itu ya kita tinggal cari caranya kok. Toh sih kita ada leader, ada mentor, ada Pak Martin, CEO kita yang udah sangat expert, yang kita bisa tanyakan semua kendalanya dan kita dapatkan jawabannya kan gitu. Lah coba bisnis mana Bu? Saya kalau di bisnis konvensional saya, kalau saya punya kendala, cari sendiri, pelajaran sendiri, coba sendiri, kecebur sendiri, bangun lagi sendiri kan gitu. Tapi kalau di bisnis ini ya kan semuanya udah ada mentor yang udah lebih paham, apapun kendalanya kita tinggal jalankan, tinggal ya komitmen kita aja sih di bisnis ini gitu Bu Desi. Betul banget. Karena kalau di konvensional ya nggak ada ceritanya ya, modal 14 juta bisa baliknya sampai banyak itu nggak mungkin lah Pak ya. Saya sendiri di konvensional kalau mau dapat hasil yang besar, modal yang dikeluarin besar lagi toh. Kalau kita bangkrut, ya kita harus keluarin modal lagi. Kalau di tren ini, kalau kita gagal ya tinggal presentasi lagi kan, cuman gitu-gitu doang. Tinggal lagi, tinggal presentasi lagi, betul. Udah gitu aja ya, modalnya cuma sekali lagi, nggak puter-puter ya kayak konvensional ya. Betul berarti. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, total Anda join di tren ini ada berapa titik Pak? Dan kalau boleh tahu alasannya, kalau mungkin Anda joinnya lebih ya, saya nggak tahu. Saya tanya dulu nih, berapa titik dulu Pak? Satu kah atau ada banyak Pak? Ya, jadi kalau total ya, Bu Desi di keluarga saya itu, cuman saya tuh joinnya nggak pakai hari 1, hari 2, hari 3 kayak gitu ya. Jadi saya join kan semua keluarga saya Bu. Jadi saya, istri, anak saya 3 ya itu udah join semua. Jadi totalnya ada 4 akun ya, sama kemarin satu lagi ya Trend Home, jadi 5 akun Bu Desi. 5 ya, waduh. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kenapa sih kok sampai joinnya sampai 5 gitu Pak? Ya, jadi di awal kan tadi ya, di awal tuh ya itu adalah penyesalan saya nggak bisa dirubah lah sampai sekarang. Jadi sayangnya tuh saya tuh join 5 akun, tapi di kaki kafling emas saya itu di sebelah kiri itu orang lain Bu.
Jadi dulu karena di awal saya yang nggak expect dengan bisnisnya, saya juga cuman mikirnya ya udahlah coba-coba kan gitu. Nah dulu di awal tuh saya udah dijelasin sama leader saya, sama Bang Jenudin bahwa bro ini selamatin kaki kiri dan kanan lu pertama, kaki emas dia bilang. Karena potensinya kalau misalkan nanti ini bertumbuh, ini lu income-nya tuh double-double Bang Jen bilang gitu kan. Ini nanti akun istri lu dapat income, anak lu dapat income, akun lu dapat income, capeknya sekali, waktu yang dikeluarin sama, tapi sekali dapat income itu dapatnya double triple kan gitu. Nah tapi dulu di awal kan saya nggak percaya Bu, saya aduh nggak mudeng lah. Nah mungkin ya nggak beruntungnya saya juga pada saat itu dijelaskan Bang Jen, nggak dapat kesempatan bisa dijelasin secara Zoom atau ketemu langsung. Saya tuh dijelasinnya by phone pada saat itu karena kebetulan langsung ada orang yang mau join di bawah kaki saya pada saat itu kan. Nah tapi karena tadi belum ada trust, belum ada pengetahuan juga ya saya lewatin gitu aja. Nah akhirnya pas udah ketemu lagi sama Bang Jen dan udah ada orang lain tuh di bawah kiri saya, barulah dijelasin oh saya baru mudeng. Disitulah saya langsung joinin akun saya lagi, anak saya di bawah anak saya, anak-anak saya lagi dan seterusnya gitu Bu Desi. Dan ya sekarang terbukti kerjanya ya saya yang kerja tapi income-nya itu dapatnya ya double triple lah. Ya. Gitu. Iya. Ini namanya penyesalan selalu di akhir Pak ya, nggak pernah di awal ya Pak ya? Iya Bu. Kalau di awal kita pendaftaran. Jadi untuk teman-teman yang belum input data emasnya belum di lock ya untuk keluarga, buruan di lock dulu sebelum terjadi penyesalan beberapa hari gitu ya. Nah Pak nih kalau boleh nih ya, karena memang rada sensitif nih ya. Kalau boleh tahu nih berapa nih total income dari semua titik yang Anda beli Pak? Oke, jadi kalau total ya Bu Desi ya, ini bukan flexing ya Bapak Ibu ya, bukan flexing ya. Ini mungkin semoga bisa menginspirasi lah buat Bapak Ibu semua bahwa ini ada pembuktian loh gitu Bapak Ibu. Dulu saya di awal bergabung ya belum ada yang pembuktian, jangankan dapat ratusan juta Bapak Ibu, yang puluhan juta aja dulu mungkin belum ada kan gitu kan. Nah kalau di total itu yang saya itu sekitar 1,1 ya Bu Desi, yang istri itu hampir 1 M, anak-anak udah 100-200, ya mungkin sekitar 2,3 lah Bu Desi dari 5 akun yang saya daftarkan di tren ini Bu. Wow. Gitu. Tapi yang kerja sekali Bu, kerjanya sekali, itu yang dahsyatnya. Padahal 5 akun itu nggak sampai 100 juta ya, itu udah. Nggak sampai. Itu kalau konvensional nggak mungkin terjadi itu Pak, bener nggak mungkin itu Pak. Itu bener-bener mustahil gitu ya. Tapi di tren itu terbukti ya. Wah kalau ini bisa jadi nih ya, yang terjadi adalah Pak Hari ini fokusnya di tren, yang konvensionalnya nih tersingkir ini kayaknya ya. Wah keren-keren, mantap, luar biasa lah, Pak, luar biasa banget. Nah Pak, terakhir nih dari saya Pak, pertanyaan saya, kalau boleh nih kasih pesan-pesan buat teman-teman ya yang hadir malam ini, biar teman-teman ini juga bisa mendapatkan apa yang Bapak dapatkan, yang udah Bapak dapatkan, gimana nih? Biar mereka termotivasi, terinspirasi gitu Pak. Ya, oke Bu Desi. Nah, jadi buat teman-teman semua, Bapak Ibu ya, ini saya sharing kenapa saya tuh bisa komit dan benar-benar fokus menjalankan bisnis tren Bapak Ibu. Nah, tadi di awal yang saya lihat itu adalah hasil akhirnya. Saya tuh lihat hasil akhirnya di tren ini. Dan yang pertama, ini apapun yang kita lakukan sebenarnya kita itu bisa konsisten, bisa komitmen itu kalau kita itu punya keyakinan gitu. Ya kan? Nah, saya ini udah terbentuk dan saya udah yakin 100% dengan tren. Jadi ini adalah menurut saya sih bahan bakar sih ya Bu Desi ya. Ini bahan bakar yang harus kita semua mitra tren milikin, yaitu keyakinan. Karena nggak ada orang di dunia ini dia bisa melakukan sesuatu konsisten dan berkelanjutan itu kalau dia tuh nggak punya keyakinan, ya nggak mungkin menurut saya. Pasti dia ada kalanya ya udahlah ini bukan jalan yang benar, ini kayaknya salah dan sebagainya kan gitu kan. Tapi orang kalau udah punya keyakinan ya kan, itu udah nggak ada yang bisa memberhentikan, nggak ada yang bisa menghalangi, dan ya apapun diterobos gitu Bu Desi. Nah jadi memang buat kita semua Bapak Ibu, kalau kita yang masih ragu-ragu, yakinannya masih 90%, 80%, itu belum keyakinan Bapak Ibu. Gali dulu keyakinannya sampai kita udah klik 100% dengan tren ini.
kita bisa lihat hasil akhirnya apa sih yang nanti akan kita dapatkan kan gitu. Ya kan Bapak Ibu, saya yakin semua ada di sini kan pasti ada yang mau dituju nih, ya kan. Nah, ini yang kita cari tahu, kita buat timbulkan keyakinannya, dan setelah kita udah dapat semuanya, baru kita fokus, kita cari tahu caranya buat kita bisa mencapai ke tujuan kita itu, Bu Desi. Jadi ya itu sih kuncinya buat kita semua ya. Ini di luar kita tuh bicara jalankan bisnisnya, caranya gimana, itu menurut saya bahan bakarnya. Nah setelah itu baru kita gali caranya gimana, kita harus on system, ya kita harus nurut sama leader-leader, ya supaya kita juga bisa mencapai hasil akhir, karena nggak ada leader yang akan menjerumuskan timnya. Karena keberhasilan tim pasti keberhasilan leadernya juga. Itu sih pesan-pesannya Bu Desi. Wah, luar biasa banget ya Pak Hari ya. Jadi kalau nggak yakin, ya pasti nggak bakal bisa gaspol gitu Pak ya. Betul. Jadi harus yakin dulu nih teman-teman, miliki keyakinannya dulu, cari dulu gimana caranya bisa kliknya, bisa dapatkan keyakinannya dulu, baru Anda bisa gaspol. Tanpa didorong-dorong pun Anda akan jalan sendiri, ya toh, nggak ada alasan. Sama kayak Anda kalau udah naksir seseorang nih ya, apalagi cowok naksir cewek nih, mau hujan badai terjang langsung ya, datang terus nggak pakai alasan gitu Pak ya, istilahnya Pak ya. Nah jadilah betul banget seperti itu. Karena kalau nggak gitu nggak bisa. Kekuatan yang paling itu cuma kekuatan cinta itu ya Pak ya. Cintai dulu trennya ya. Betul. Seperti Bu Berna itu jatuh cinta dulu ya. Kalau nggak gitu nggak bisa ya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih sharingnya, sangat bermanfaat ya. Teman-teman bisa belajar dari sharing dari Pak Hari. Sekali lagi terima kasih Pak Hari atas sharingnya. Luar biasa banget. Sama-sama Bu Desi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Keren-keren banget nih. Jadi teman-teman kita bisa belajar dari sharingnya Pak Hari nih. Kalau mau sukses kayak Pak Hari, ya lakukan aja apa seperti yang Pak Hari lakukan. Ya, lepas jubah, kosongkan gelas, kita belajar. Nurut aja sama leadernya. Leader yang aktif ya, yang on system. Jangan asal-asal upline ya, bukan upline aja ya, tapi leader yang benar-benar aktif ya, yang on system gitu. Nah, kita akan dengarkan sharing dari peringkat direktur yang kedua nih. Nah, siapakah beliau? Yuk kita sambut Dr. Gigi Vivi. Yeay. Halo Desi, sampai. Halo, aduh, cantiknya Dr. Vivi. Ceria, banyak flowernya ya. Masya Allah. Wah, itu ada yang mau minta nomor HP-nya Dr. Pak Hari itu. Wah. Langsung ke leadernya aja ya, leader masing-masing ya, kalau beda tim. Oke, Dr. Vivi, kenalan dulu dong. Kan ini banyak nih teman-teman yang baru ya, yang hadir di sini, yang belum tahu siapa sih si cantik ini. Nah, boleh dong kenalan dulu Bu, nama, latar belakang, dan tinggal di kota mana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Gigi Vivi. Background saya adalah seorang dokter gigi dan lebih besarnya ke ibu rumah tangga ya Bu Desi. Dan saya tinggal di Jakarta. Iya. Kan Jakarta yang di sebelah pinggiran Pak ya, dokter ya, bukan ya? Oh itu apa? Ini di kota. Iya. Bicara tadi sebelumnya. Oke. Nah, Dokter Vivi ini dulu tahu atau kenal dengan tren itu gimana ceritanya? Nah, saya kenal dengan tren itu pada bulan Februari ya, tahun lalu. Itu lagi zaman-zamannya COVID ya Bu Desi ya. Nah, di situ betul lagi tinggi sekali dan kita lebih kebanyakan berada di rumah ya. Dan pada saat itu saya selaku dokter gigi bersama suami, klinik kita itu sangat terkena dampak sekali Bu Desi, karena kan pasien pada takut ya ke dokter gigi, betul ya, boro-boro mau deket dokter gigi. Dengar orang bersin aja rasanya gempa bumi ya Bu Desi, yang takut gitu. Nah, jadi saya waktu itu mencari proyek-proyek lain di luar kedokteran gigi saya, di luar main job saya ya, untuk mendapatkan income ya Bu Desi ya saat itu ya. Nah,
Jadi saya kebetulan bersama tadi Pak Direktur sebelumnya, Direktur Pak Hari gitu, itu kita adalah teman proyek bareng nih Bu Desi. Nah saat itu Pak Hari yang kenalin gitu sama saya dan suami. Iya, dari Pak Hari ya. Jadi kalau saya boleh tarik benang merahnya, itu join karena percaya kan ya dokter ya? Yes, betul sekali karena percaya. Apalagi kalau tadi Bu Arvina itu ya, nggak perlu dipresentasi karena percaya sama dokter saya langsung join ya. Wah, kita pasti senang ya kalau dapat prospek seperti itu ya, tanpa presentasi langsung join ya. Presentasi menyusul. Banget. Jadi apa yang dikatakan sama sistem ya Bu Desi ya, kita harus dekatkan world market kita. Nah, sama seperti Pak Hari deketin kami nih berdua. Cuman bedanya saat itu, mungkin lanjut Bu Desi deh, nanti saya ceritakan lagi deh bagaimana Nah, menawarkan ya. Berarti Dokter Vivi ini udah dipresentasi dulu kan? Berarti udah tahu ya kalau ini network marketing ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, Dokter Vivi ada negatif nggak sama MLM? Atau udah pernah masuk di MLM dulunya? Ya, kalau saya sudah pernah Bu Desi sama suami mengikuti MLM sebelumnya, tapi tidak lama Bu Desi gitu ya, karena betul-betul susah diduplikasikan kepada yang lain. Jadi pada saat itu, ya betul, karena kami tuh memanfaatkan profesi kami, tapi kan tidak bisa diduplikasikan kepada orang lain Bu Desi. Itu adalah betul ya. Jadi tidak berlangsung lama, dan saya itu nggak skeptis Bu Desi. Saya pas Mas Hari memaparkan tentang bagaimana cara menjalankan tren, itu saya langsung klik sama bisnisnya karena saya bilang wah mudah ya, karena hanya mencari 2 jalur atau 2 distribusi gitu ya, 2 jalur maksudnya, 2 jalur kiri dan jalur kanan. Karena pada saat itu sebelumnya saya membandingkan dengan sebelumnya itu banyak banget jalur Bu Desi. Nah jadi saat itu saya hanya memperkaya diri sendiri dan saya tidak bisa membantu tim lebih banyak ya, lebih kuat ya, karena kan banyak sekali gitu jalur-jalur. Banyak jalurnya, bingung ya. Bingung banget waktu itu. Nah jadi kalau saya langsung klik sama bisnisnya, makanya saya langsung boleh banget nih gitu ya. Jadi waktu itu Mas Hari itu mudah banget untuk mengclosingkan saya saat itu. Gitu. Kalau dapat prospek yang udah paham dengan network marketing, wah enak banget itu ya dokter ya, langsung klik join, aku transfer, seperti itu ya, keren banget nih. Bener banget Mas Hari itu, sama Bang Jen ya waktu itu ya. Nah, awal mula Dokter Vivi menjalankan bisnis tren ini, menurut Dokter Vivi mudah atau susah dokter? Waktu itu saya saya sendiri Bu Desi, saya nggak bisa berkata-kata tentang IT karena saya hanya ngerti tentang gigi. Jadi waktu itu betul saya banyak merepotkan Mas Hari ya, memang seperti itu ya, karena saya hanya mengundang saja, saya disuruh tulis name list banyak-banyaknya. Saya mulai dari keluarga. Nah kesulitannya adalah Bu Desi, keluarga saya itu sudah banyak trauma dengan jalur MLM seperti ini. Jadi saya banyak menerima penolakan dari keluarga waktu itu. Nah, keluarga besar ya Bu Desi ya, bukan keluarga itu. Keluarga besar tuh seperti om, tante, sepupu seperti itu. Tapi saya langsung puter setir Bu Desi, saya langsung ke world market saya yang lain, itu pasien-pasien saya, sahabat saya. Nah alhamdulillah waktu itu Mas Hari betul-betul bantuin saya, nempelin saya terus untuk presentasi setiap hari Bu Desi, hampir setiap hari saya dibantu presentasi dan closing Bu Desi, closing kan saya jadi semakin pede ya Bu Desi ya. Makin semangat ya. Bikin semangat gitu, karena ternyata pasien saya percaya saya, teman baik saya banyak yang ngambil juga seperti itu. Nah ini memang ada keluarga kadang yang udah terlanjur trauma ya, cuman sayang banget ya, kita boleh trauma lah ya, tapi kita lihat dulu ini apa, beda, nggak sama gitu loh. Sayang sekali ya, sampai terlewatkan ini ceritanya ya, seperti itu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, orang trauma kita nggak bisa ngomong kan. Kalau tadi kan kendala-kendalanya dari keluarga besar ya, terus baru teman-teman. Nah berarti selanjutnya kan lebih mudah ya dokter ya ceritanya nih ya. Ya betul. Ya. Nah dengan kendala-kendala yang keluarga besar tadi, pasti kan dokter berharap keluarga masih tetap bisa bergabung ya, karena kan ini bagus ya kan. Nah dengan kendala dari keluarga, saya yakin juga di teman-teman juga pasti
teman-teman dokter bantu-bantu tim, itu pasti ada kendala juga nantinya kan ya. Iya. Nah, pasti mengalami banyak kendala selama proses ini kan. Iya. Nah, pasti ada jatuh bangunnya juga kan, kalau boleh dibilang ya kita ya. Nah, yang membuat dokter ini masih bertahan ada di tren dibandingin dengan profesi sebagai dokter gigi ya, itu lumayan juga ya hasilnya ya. Apa nih yang membuat dokter ini masih mau bertahan dan bahkan bisa mencapai peringkat tertinggi di tren ini? Ya Bu Desi, saya baru sadar ternyata betul-betul jalur atau sistem bisnis seperti yang ditawarkan tren ini adalah benar-benar yang bisa mencapai time freedom Bu Desi. Karena kalau dokter gigi itu act banget kan, kita tuh benar-benar kerja dulu menukarkan waktu, tenaga saya sama uang ya. Tapi tren ini saya sama suami tuh betul-betul yuk kita kerja keras di awal setahun sampai 3 tahun ke depan itu bisa mencapai time freedom Bu Desi. Karena saya udah baca di buku-buku, kemudian juga sebelumnya juga ilmu-ilmu yang saya dapatin tuh sistem bisnis network marketing inilah bisa mencapai ke arah sana Bu Desi untuk financial freedom dan time freedom. Asalkan kita betul-betul berlari dulu di awal ya dan serius banget dan betul-betul membantu tim kita maksimal Bu Desi di awal-awal itu loh. Bener sih, kalau mau memulai sesuatu ya kita namanya baru mulai bisnis, berarti kan kita merintis nih ya. Kalau baru mulai merintis, kebanyakan mitra-mitra itu baru ditolak beberapa kali, baru ngundang berapa, udah belum berhasil, udah keok dulu ya kalau boleh dibilang ya. Padahal kalau mau merintis bisnis yang lain atau konvensionalnya, ya nggak mungkin bisa cepet juga kan, pasti butuh waktu. Nah kalau misalkan buka toko, seminggu buka, 1 bulan buka, masih sepi, kan nggak mungkin langsung ditutup ya dokter ya, pasti kan dibuka terus nih kan. Lah kok di sini kok malah banyak orang itu malah, kayaknya nggak cocok deh, bukan passionku, udah berhenti deh, kok susah, kok apa gitu, itu kan rasanya aneh gitu ya dokter ya, kalau melihat kayak gitu ya, padahal sebetulnya sama aja ya. Ya betul. Jadi harus tekun ya. Kalau nggak tekun nggak bisa berhasil kan? Ya betul. Jadi kita jangan sampai berhenti ya Bu Desi ya. Terus aja. Harus terus aja ya. Jadi kalau bisa berlari ya kita lari aja. Nggak bisa lari ya jalan aja. Nggak bisa jalan ngesot pun jadi ya kan? Betul, yang penting bergeraknya maju. Jangan stagnan atau malah mundur kan gitu ya dokter ya. Setuju banget. Berarti ini yang juga dilakukan kayak Pak Hari, Dokter Vivi. Kalau berhenti, ya nggak mungkin ada di malam ini ya. Ya, benar sih. Dokter, kalau boleh tahu nih, dokter ini kalau Pak Hari tadi kan ada beli untuk keluarga semua ya. Nah, kalau Dokter Vivi ini belinya berapa titik? Saya pribadi 3 akun, kemudian Dokter Beng juga ada 3 akun, kemudian anak saya masing-masing 1, 2, masing-masing 1 akun ya Bu Desi ya. Kemudian ada 1 akun, berarti totalnya 9. Jadi keluarga inti, saya dan Dokter Beng dan keluarga itu punya 9 akun. Wow, luar biasa sekali nih. 9 akun ini loh. Aduh, nah teman-teman gimana nih? Berapa akun teman-teman? Wah, mantap banget ya dapatnya. Wah, kalau bahasa Jawa itu tanak ya, berarti lega. Dapatnya double ya, banyak banget ya. Ini kalau makan itu kenyang gitu ya dokter ya. Luar biasa nih. Nah, 9 akun. Berarti kalau boleh tahu nih dokter, dari semua akun yang dokter beli, berarti 9 nih ya. Berapa nih kira-kira total income yang udah dokter hasilkan ini dari tren? Total income-nya tadi sudah saya hitung pas lagi Bu Desi tanya sama Mas Hari, saya totally almost 2,6 miliar. Wow. Hanya modalnya 14 juta kali 9, dapatnya 2,6 miliar. Wow, bisnis apa itu? Betul Bu Desi, itu luar biasa banget. Saya bersyukur banget mengenal tren ini. Dokter Vivi aja kalau mau buka klinik nggak bisa itu modal 100 juta. Betul nggak dok? Dental unit aja, iya ratusan juta Bu Desi belinya kan, 200 juta. Harus beli. Nah itu dia, ratusan juta dapatnya puluhan miliar ya. Iya. Nah ini kebalik ya, puluhan miliar dapatnya, puluhan juta dapatnya miliar. Wah. Iya,
bisnis yang sangat luar biasa sih. Saya Keren banget. bersyukur banget Bu Desi. Nah, ini hanya ada di network marketing. Iya, dan ada di tren Bu Desi. Ada di tren. Padahal di sini kita cuma menjalankan aja dokter ya. Iya, Menjalankan aja. Betul. Semuanya sudah diramu ya Bu Desi sama perusahaan. Hanya tinggal jalankan aja. Izin sudah ada, kantornya udah ada. Kita nggak usah ikutan bangun kantor, gitu. Terus pegawai udah ada dari tren, ya kan? Ya, training semuanya udah disiapin. Kita cuma kembangin ini aja, gedein aja. Wah, kalau kita masih nggak bisa, terlalu katanya ya. Terlalu dokter ya. Wah, keren banget, luar biasa banget nih dokter. Mantap banget nih. Wah, gimana ya, bayangin 2,6 nih teman-teman. Coba berapa banyak tuh 2,6 itu? Hanya modalnya sampai 100 juta nih. Iya, itu pun saya belinya bertahap Bu Desi waktu itu. Bertahap, jadi nggak langsung 9 ya. Beli berapa, dapat untungnya, baru lagi. Wah, boleh dibilang modalnya cuma sedikit, nggak sampai 50 juta itu dokter. Iya kan? Iya, betul Bu Desi. Nah, inilah orang cerdas ya waktu itu ya. Dapat. Waduh. Wah, luar biasa banget nih. Jadi benar-benar ya teman-teman, kita patut tiru nih. Nah, inilah untungnya kita bisa ada di sini malam ini. Dengerin sharing-sharing yang luar biasa. Ini nggak akal Anda dapatkan di tempat lain. Untuk tim-tim lain, ini kan cross-line juga ya. Nggak mungkin dengarnya di mana? Di mana semua komunitas kumpul, semua tim kumpul. Ya, hanya ada di acara ini dan di TLC. Nah, yang nggak hadir, rugi banget. Yang hadir, dapatkan sesuatu, tapi jangan hanya didengerin aja. Jangan hanya dapat, ya udah, besok lupa. Tapi dicatat, saya catat loh ini saya nyatet nih. Dicatat lalu dipraktekin seperti itu ya. Nah, dokter kalau boleh nih, target Anda ke depannya ini dalam waktu dekat ini mau bawa tim ini kemana? Ya, saya mau bawa tim ke Vietnam dulu Bu Desi. Tapi sebelumnya saya mau bawa tim sebanyak-banyaknya ke TLC dulu, karena di TLC itu di bulan Oktober kita harus hadir Bu Desi di Surabaya. Karena akan banyak materi penting, hal-hal yang luar biasa yang akan kita dapatkan ya Bu Desi. Karena saya melihat dari pengalaman saya di TLC 1, 2, 3 itu luar biasa banget. Itu yang memperkuat saya dan membuat saya sampai ada di sini tuh, sampai sekarang masih ada di sini Bu Desi. Luar biasa. Lalu saya mau nambah tim saya, memperbanyak tim saya untuk berlibur bareng ke Vietnam dulu Bu Desi. Seperti itu. Banyak bawa tim ke TLC dan ke Vietnam ya. Ya, di bulan November. Trainingnya bareng-bareng, enak, nggak perlu capek, kita ngulang lagi ya, sama-sama. Begitu keluar dari TLC, kita udah satu kapal, satu pemahaman, jalannya bisa kenceng bareng ya. Liburan bareng ke Vietnam, wah keren banget nih. Kalau biasanya kita liburan sendiri atau dengan keluarga, kali ini liburannya bersama dengan komunitas, bersama dengan partner-partner yang lain. Wow, keren banget. Seru, nggak akan Anda dapatkan di luaran ini teman-teman. Anda nggak bisa dapatkan itu ketika Anda liburan sendiri atau Anda liburan dengan keluarga, dengan tour travel yang lain. Nggak bisa ini. Ini beda ini. Jadi, wah harus dikejar nih ya. Berangkat ya Bu Desi ya. Harus berangkat, bener. Nah, terakhir Dr. Vivi, pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, biar mereka itu juga bisa mendapatkan apa yang sudah Anda dapatkan ini? Ya, terima kasih Bu Desi, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semuanya. Pesan saya, jangan pernah berhenti di tren ini. Kita kerjakan saja yang sudah menjadi porsi kita, Bapak Ibu semua. Lalu kita tinggal berdoa, kita serahkan kepada Tuhan kita. Karena saya merasakan sendiri Bu Desi, jatuh bangun di tren, tetap aja kita maju terus, jangan sampai pernah berhenti. Karena menurut saya orang yang paling tidak laki, tidak beruntung itu adalah orang yang berhenti di tren ini. Sudah di dalam, sudah memiliki modem trennya, tapi berhenti, itu adalah orang yang paling rugi Bu Desi. Gitu ya, jadi kerjakan saja Bapak Ibu semua. Nafasnya, bisnis ini adalah presentasi. Jangan pernah malas mengundang, jangan pernah Bu Desi ya, puas dan mengundang yang sudah lalu. Terus memperbanyak name list, lalu mengundang tim kerja kita juga solid banget Bu Desi ya, dan kita lakukan presentasi. Itulah pesan saya Bapak Ibu semua, jangan pernah kita berhenti untuk di tren ini, untuk jalan terus Bu Desi bersama tim kita. Seperti itu. Mantap banget, jangan pernah puas.
Jangan puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Teruslah berusaha untuk kita maju lebih lagi ke depan ya. Dan semua ke Tuhan. Tugas kita hanya kerjakan aja apa yang menjadi bagian kita, sisanya kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Betul. Wah, keren banget nih. Sharing yang luar biasa. Terima kasih Dr. Vivi atas sharingnya, sangat menginspirasi, sangat memberkati. Wah, keren-keren. Udah dapat sharing dari Pak Hari, dari Dr. Vivi. Wah, daging semuanya. Kalau ikut training itu ini daging, bukan kulit ya, bukan tulang, tapi dagingnya. Wah, mantap. Terima kasih Dr. Vivi. Nah, teman-teman pasti ya udah dapatkan banyak ya, dapat banyak hal di sini. Hanya baru dari 2 pembicara nih, 2 tamu saya nih ya, guest speaker ya. Nah, ada lagi nih. Wah, waduh, Dr. Sam. Oke, kita mau denger lagi nih dari direktur kita yang berikutnya. Siapa ya yang berikutnya? Tahukah? Pasti udah tahu semua ya. Dokter Beng. Dokter Beng. Oke, mari kita panggilkan, kita sambut direktur kita berikutnya. Dokter Beng. Silakan Dokter Gigi Beng. Ya, halo Bu Desi, selamat malam. Halo, malam Dokter Beng. Waduh, keren-keren ini. Pertama saya dapat jagoan, kedua dapat yang cantik, ketiga dapat jagoan lagi nih. Ganteng, cantik, ganteng nih. Cie. Kita cocok nih ya, dua cewek, 2 cowok nih. Cie. Mantap, mantap. Oke, Dokter Beng, langsung aja ya perkenalan diri, nama, latar belakang, dan tinggal di kota mana. Kan pasti banyak yang belum tahu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sehat semua ya. Yang penting nomor 1 kita sehat dulu nih. Sehat, bahagia. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang kita miliki. Perkenalkan, saya dengan Dokter Beng. Latar belakang saya dokter gigi. Ya sehari-hari saya masih praktek. Masih mengerjakan tanggung jawab saya terhadap pasien. Gitu Bu Desi. Nah, tinggalnya di kota mana nih, Dok? Saya tinggal di Jakarta Bu Desi, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berarti dekat dengan Pak Martin ya? Iya, deket ya kayaknya, deket ya. Sama-sama Jakarta Selatan atau Jakarta Selatan besar ya? Ya. Oke. Nah, Dokter Beng ngomong-ngomong nih. By the way, gimana sih kok bisa kenal dengan tren? Boleh dong cerita dikit? Tadi kayaknya udah denger lah dari Dokter Vivi ya. Cuma mungkin ini. Sebentar Dokter Beng. Banyak yang belum tahu nih siapa Dokter Beng ini, apa hubungannya dengan Dokter Vivi? Boleh disebutin dikit? Ya oke. Dokter Vivi itu mantan pacar saya Bu Desi, sekarang udah jadi istri. Ya jadi perkenalan saya dengan tren tadi sebenarnya udah diceritakan Dokter Vivi sedikit, tapi mungkin untuk yang versi sayanya nih ya, tadi kan Dokter Vivi tuh. Nah waktu memang betul kita dikenalkan oleh Mas Hari sama sahabat saya juga namanya Mas Fajar. Hanya lewat telepon sih pada saat itu, karena kita ada bareng lah ya, ada proyek milik kementerian, saya sering-sering proyek lah. Nah lalu dikenalkan lewat telepon, ada proyek bagus nih. Waktu itu teman saya bilangnya dari Kominfo sama Kementerian Perdagangan. Kacau nggak? Waduh, keren nih kayaknya nih, karena kita bisa proyek di kementerian ya. Nah, lalu saya bilang, oke nih. Nah, lalu dikasih tahu modem internet bla 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 lewat telepon waktu itu, karena kedekatan lah. Ya saya oke banget nih gitu kan. Ya udah, karena memang saya pikirnya adalah pengadaan, kita ambil duluan gitu loh. Nanti kita yang jadi distributor tunggalnya. Pada saat itu saya berpikirnya gitu Bu Desi, karena belum dipresentasikan ya. Nah lalu sahabat saya bilang, oke Dok, kalau lo mau nanti jam 5 sore kita Zoom ya, untuk ngeliatin skema bisnisnya. Oke, saya bilang, karena memang saya tuh praktek kalau pagi kan. Nah jam 5 saya masuk tuh ke Zoom meetingnya. Zoom meetingnya pada saat itu yang presentasi Bang Jen tuh, ya kan, saya liatin gitu. Pas sampai ke sampai ke bisnis, waduh MLM, saya langsung tolak. Itu Mas Hari tahu banget tuh, saya langsung waduh gitu kan. Terus saya bilang sama istri saya, ya karena kedekatan lah, ya udahlah kita beli aja lah.
buat ya bantu teman juga, dan kebetulan saya juga butuh nih kalau internet gitu ya. Kalau saya nanti kebetulan kita ini kan kalau dokter itu kita sering ada fellowship ya di luar, itu seperti SKP lah. Jadi kita ada ikatan, kebetulan saya waktu itu implannya ngambil di Amerika, jadi kita harus sering ke sana untuk perpanjang SKP dan seterusnya. Nah, jadi kan akan sering keluar negeri kan. Jadi saya berpikir negeri udah pasti saya bayar internet saya mahal nih biasanya kalau kita bayar roaming gitu. Biasanya saya sama istri saya ganti-gantian. Misalnya handphone kayak dulu nih nanti dia tethering, tapi kadang-kadang suka ribut kalau di sana karena kepisah misalnya kan. Jadi istri saya internet. Kadang-kadang istri saya yang bayar roaming, saya numpang tethering gitu. Jadi ya supaya lebih hemat lah ya, supaya lebih hemat di sana. Nah, karena dasar itu awalnya saya pikir ya udahlah beli aja, saya pikir gitu kan. Nanti kita pakai. Tapi Dokter Vivi tuh klik duluan Bu Desi. Jadi setiap malam ada Zoom, duduknya dekat-dekat saya. Saya bilang apaan sih ini gitu. Saya jujur aja nggak sangat skeptis saya dengan network marketing karena sudah pernah dulunya. Waktu saya masih praktek dengan orang lah waktu itu. Nah, udah akhirnya sampai ke dengerin sampai Dokter Vivi itu pasang speaker. Jadi saya nggak mau deket-deket, tapi speakernya dideketin ke saya. Jadi pinter ya. Iya, pasang Bluetooth laptopnya, jadi speakernya dekat saya. Jadi tapi saya sambil kepo gitu dengerin, karena ya saya pikir kan ya udahlah sambil dengerin juga, mungkin ada penjelasan tentang modemnya gitu kan. Ternyata penjelasannya bisnis mulu gitu kan ya. Ya pada saat itu saya klik awalnya itu, saya pikir ya saya mau ajak keluarga dekat saya, keluarga inti lah, adik saya sama kakak saya. Yang kebetulan memang ya adik saya ini ya usahanya tutup ya pada saat sebelum pandemi bahkan. Jadi waktu ayah saya pensiun itu, ibu saya tuh guru SD ya kan, lalu ayah saya juga pegawai negeri, sudah pensiun sudah cukup lama sebelum saya praktek, bahkan sudah pensiun. Jadi untuk buka klinik pun saya nggak ada modal gitu loh pada saat itu, jadi numpang sama orang. Nah pada saat saya sudah punya klinik sendiri, ibu saya tuh selalu bilang tuh adikmu tuh bantulah untuk kerja gitu, kasih kerjaan di situ. Ya yang pertama saya bingung nih, kalau kerjanya sebagai dokter kan bukan nggak ada ijazahnya. Jadi perawat juga nggak ada sertifikat perawatnya, nggak ada ijazahnya. Kalau pegang duit bahaya nih, nanti saya ribut sama istri, ya kan namanya bisnis ya. Kalau pegang duit, masa jadi cleaning service kan nggak mungkin, adik sendiri. Nah, ya udah, adik saya minta bukain bisnis waktu itu sebenarnya Bu Desi, minta bukain shop. Modalnya. Ini suara saya atau suara apa nih, ada yang berisik? Aman ya, clear ya? Aman, lanjut Pak. Aman. Lanjut dokter. Adik saya tuh sudah minta padahal pada saat itu. Ya udah deh, sempat saya kerjakan di lab dulu karena kita punya lab. Waktu itu saya sampai investasi lab itu hampir 3 miliar, 2,5 miliar lebih. Kita bikin lab di atas. Adik saya tuh saya suruh ikut tuh, belajar lah. Sampai kita juga sekolahin ada beberapa perawat ya, sampai ke Bangkok waktu itu sekolah di sana. Tapi mungkin ya susah gitu loh, susah. Aduh, akhirnya sia-sia tuh investasi. Saya cicil terus tuh ya kan, bayar terus karena bayarnya nyicil gitu kan. Waduh, pusing kan. Nah, singkat cerita ibu saya tuh bilang ya udah nih, karena adik saya tuh di Jambi harus ditarik ke Jakarta kan. Ini bisnis apa ya? Adik saya minta bikinin coffee shop. Saya mau lompat rasanya. Coffee shop kan mahal Bu Desi. Berapa nih? Saya juga pengen punya coffee shop sendiri, itu aja belum kesampaian gitu kan. Nah, akhirnya ternyata adik saya tuh mau jualan kopinya di klinik saya. Nggak apa-apa karena dia sudah kebetulan nih Bu Desi. Saya cerita dikit nggak apa-apa ya. Jadi silakan Pak. Dokter. Ya di sebelah klinik saya tuh ada Prodia. Jadi Prodia ini pasiennya cukup banyak sekali, ratusan orang yang periksa darah gitu. Jadi adik saya tuh sudah ngitung, dia bilang kan pasiennya kan ada dari Prodia juga karena sebelahan kan, itu bisa beli kopi gue nanti, kata adik saya gitu. Dia bilang orang ke Prodia itu pagi banget jam 6 dan nggak ada tempat duduk di Prodia itu, orang ngambil darah langsung pulang, nggak akan ada ngopi-ngopi di sana, saya bilang gitu kan. Sedangkan di klinik saya sediakan mesin kopi gratis. Nah, pasien jarang mau minum kopi karena kan mau perawatan gigi Bu Desi. Kebetulan klinik saya tuh klinik estetik, jadi ya perawatannya perawatan estetik, nggak mau ngopi-ngopi lah. Yang ngopi biasanya yang nunggu gitu loh, bukan yang mau perawat ya gratis. Terus lu mau jualan di mana? Saya bilang gitu kan, kapan BP-nya? Saya bilang gitu. Nah akhirnya ketemu dengan tren ini, saya akhirnya berpikir ya udah deh, gue jalanin ini deh bisnis. Saya ngomong sama istri saya, ya udah Abi jalanin ini ya, udah dengar beberapa kali, tapi syaratnya satu, kalau di akun saya ini ada uangnya, saya mau kasih ke adik saya. Saya bilang gitu Bu Desi. Nah ke istri saya, oh ya udah, sebentar ya.
Ya, oke. Nah, lalu pada saat itu ya berjalan waktu 2 minggu lebih itu istri saya kan yang semangat lah sama Mas Hari. Itu saya cuma liatin gitu. Oh gini caranya. Saya tuh tipe orang yang apa mandiri banget Bu Desi, maksudnya yang berjuang sendiri banget. Saya jarang minta tolong, jangan ditiru ya, jangan ditiru karena saya ini nyontek, sukanya nyontek, saya liatin caranya. Oh gitu. Jadi saya nggak pernah minta tolong sama sekali, cuma sama Bang Jen satu kali aja pada saat itu Zoom. Saya mau tahu gimana cara closing di Zoom ya, karena saya nggak percaya sama Zoom gitu kan. Nah saya ngintip Mas Hari, oh gini caranya, jago juga nih orang ya cara ngomongnya gitu. Jadi saya ngintip, terus saya coba sendiri ke teman-teman saya. Akhirnya ya berhasil, tapi masih jualan lah, belum mencetak leader, belum ngerti saya, belum on system lah. Tapi pada saat itu aja di akun saya itu ada uang 30 juta Bu Desi. Kaget ya. Istri saya bilang, coba buka akunmu deh. Pas saya buka, gimana cara buka akun? Saya nggak ngerti kan. Dia aja nama istri saya. Pas saya buka, saya bingung, kok nama istri saya nggak ada, adanya nama saya doang. Saya tanya, nama kamu di mana? Saya di atasmu, saya taruh namaku di atas. Wah, curang nih orang, saya bilang. Saya biarin, dia taruh namanya di atas. Posisi yang pintar itu dong. Nah, benar ya udah, akhirnya saya lihat, coba buka akunnya, gimana caranya buka e-wallet. Pas saya buka, wih ada uang 30 juta. Saya udah bilang sama adik saya waktu itu, nanti saya mau kasih kamu bisnis, siap-siap ya, kamu ini aja gitu. Terus saya bilang sama istri saya nggak jadi deh kasih adik saya. Wah gimana sih, udah niat ngasih adik kok nggak jadi. Ya saya bilang ini ada uang 30 juta. Iya, ada uang 30 juta, ya kok lumayan ya, maksudnya kayak nggak ngapa-ngapain, cuma ya 2 mingguan gitu kan. Saya pikir cuma segampang ini ya gitu, waktu itu ya awal-awal ya. Terus akhirnya saya bilang ya udah, ini kan ada uang 30 juta. Modal saya kan cuma 14 jutaan, 15 juta separuh lah. Saya bilang gitu, ya udah separuhnya aja saya beliin adik saya. Saya bilang, toh jalurnya cuma 2, mau nggak mau, suka nggak suka, saya akan isi di bawah adik saya. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Akhirnya saya belikan adik saya bilang, ini kamu pinjam ya, saya pinjamkan modalnya, nanti kamu kembalikan. Saya bilang gitu kan. Itu pun adik saya awalnya nggak mau, takut karena memang nggak punya koneksi, dia bilangnya nggak bisa ngomong. Saya bilang no choice, mau atau tidak. Saya bilang saya akan bantu. Akhirnya saya, kakak saya cemplungin semua, bapak ibu saya, semua keluarga saya. Gitu. Wow, keren. Keren banget dengar cerita dari Dr. Beng ini. Luar biasa ya. Jadi termasuk yang berbeda ini ya. Kalau tadi Pak Hari coba jalankan sendiri nggak berhasil, baru mau nurut nih ya. Tapi kalau Dr. Bengnya ini nyontek, karena memang di sini kan memang disuruh nyontek ya. Tapi nggak semua orang bisa kayak Dr. Beng. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Pas aja Dr. Beng ini nyontek bisa. Nah kalau yang nggak bisa, wah gawat ini nanti ya. Jadi ini jangan ditiru ya teman-teman ya, Dr. Beng ya. Jangan ditiru. Selama menjalankan ini kan tadi pertama udah negatif nih ya, meskipun udah pernah MLM, udah skeptis, tapi oke lah akhirnya mau mencoba menjalankan. Nah pasti kan sepanjang perjalanan ini dari tahun lalu sampai tahun ini pasti kan ada banyak kendala nih dokter ya. Nah gimana nih dokter dengan kendala-kendala yang ada ini? Kok dokter masih mau bertahan sampai saat ini, bahkan bisa mencapai peringkat tertinggi di tren? Apa sih yang bikin dokter ini kok masih mau di sini? Padahal di awalnya kan negatif tadi ya. Ya. Oke, mungkin sebelum ke situ saya mau cerita dulu Bu Desi. Akhirnya ke depannya saya mengalami kesulitan karena ya saya tidak on system. Saya harus kerjakan dengan cara saya sendiri. Ya cuma jualan, kebetulan saya banyak dipercaya sama teman-teman, sahabat, komunitas, lalu sama pasien. Jadi ya kalau saya ngomong A, banyak yang kebetulan, banyak yang ya udah deh ikut aja. Namun saya tidak menemukan leader lah ya di sini, nggak jalan jaringannya gitu loh, hanya jual aja seperti itu kan. Nah semenjak itu saya ikutin banget trainingnya dan seterusnya, saya belajar, saya dengerin, oh gini ya, saya ikutin yang dibilang Bang Jen, disuruh baca buku apa segala macam. Akhirnya saya masuk sistem, disitulah baru saya ngerasain wow, peledakan yang luar biasa sampai saya bisa kejar income direktur, peringkat direktur dalam waktu 1 minggu pada saat itu, karena memang saya ikutin betul sistemnya. Saya bilang sama Pak Martin, Pak saya ini gampang niru orang, plagiat. Pada saat setiap saya habis ngobrol sama Pak Martin, saya bisa jadi Pak Martin saat itu juga. Saya bisa closingin orang seperti Pak Martin ngomong gitu loh. Saya pernah bilang sama Pak Martin. Jadi saya kalau udah dengerin Pak Martin ngomong itu saya kayak jadi Pak Martin di luar.
Jadi secara saya ngomong dan seterusnya, saya meniru gitu loh. Seperti itu Bu Desi. Jadi mudah meniru orangnya, gampang niru lah gitu. Seperti itu. Ini nggak semua orang punya ini ya, seperti ini. Jadi teman-teman apa yang didengar jangan langsung itu Dokter Beng itu bisa sukses meskipun pertamanya nggak on system, nggak gitu juga ya. Tapi ada kendala juga. Kenapa? Memang karena Dokter Beng punya koneksi yang bagus juga. Orang percaya beli, tapi stop sampai di situ, nggak jalan. Ketika masuk sistem, barulah terjadi ledakan sampai seperti ini ya. Wah, keren banget nih. Ya. Wah, ini luar biasa buat saya ya, bisa nyontek langsung plok persis ya. Wah, keren banget nih, keren nih Dokter Beng nih. Bisa kayak Pak Martin nih nanti ya. Harus bisa lebih, Bu. Harus bisa lebih, wah mantap. Benar, luar biasa banget nih. Nah, dokter kalau boleh tahu nih, berarti nggak beda jauh ya sama Dokter Vivi ya. Berarti ada, kalau boleh saya langsung ngomong, berarti 9 titik ya dokter ya? Ya, betul Bu Desi. Saya ada 9 akun, jadi punya saya itu ada 3 bertahap ya. Punya Dokter Vivi ada 3, tadi udah disampaikan ya. Lalu ada punya anak juga, lalu kita ada 1 akun yang kita kasih ke yang jagain anak, karena kita sama kita kerjain tren ini memang ada yang jagain anak gitu ya, ngerjain, makanya kita kasih 1 akun yang akunnya juga udah supervisor. Kemarin saya ajak ke Spain dan itu juga saya ajak ke Vietnam karena sudah dapat Vietnam ya. Wah, luar biasa banget nih ya, luar biasa sekali. Inilah ya. Kalau punya banyak akun ya dokter ya, punya banyak titik nih ya. Kalau titiknya sedikit ya sudahlah, mencukupkan dengan yang itu ya. Tapi kalau banyak, nah inilah kelebihannya, ambil banyak titik ya, langsung begitu joinkan semua keluarga, baru sahabat, baru teman-teman. Jangan kebalik ya, jangan sahabat dan teman-teman dulu, baru keluarganya di bawah. Wah, nanti penyesalan banget itu, penyesalan seumur hidup. Karena kalau udah menyesal, udah terlewat, ya nggak bisa balik lagi. Waktu kan nggak bisa diputar. Nah, jadi Dokter Beng mungkin lebih dikuatkan lagi ya. Dari 9 titik tadi Dokter Vivi udah sebutin ya. Lebih dipastiin lagi ya. Mungkin Dokter Vivi mungkin ada hitungnya kurang tepat nih. Dari total semua berapa income nih dok? Saya jujur Bu, kalau income saya nggak pernah hitungin Bu. Oh, berarti Dokter Vivi aja bagian hitungin ya? Total ya. Tapi kalau akun saya sama akun Dokter Vivi kan karena sering saya buka, jadi saya tahu itu udah sekitar 2,3-an. Tapi dengan akun yang lainnya belum saya buka, jarang saya buka lah. Akun anak saya ada 200-an, lalu ada yang akun saya sendiri udah ada juga yang kedua hampir 200 juga. Ya kurang lebih 2,6-an yang tadi Dokter Vivi bilang ya, sepertinya. Berarti lebih ya kayaknya ya, 200 sampai 200 ada lebih dari 2,6 ya dok ya? Ya. Ngeri nih ya dok ya. Modalnya hanya 9 akun, dapatnya segitu ya. Kalau buka klinik dokter gigi, wah itu besar ya. Terus kalau buka laboratoriumnya juga, kalau mau kedai kopi, kafe gitu, wah itu pasti ratusan juga ya. Hasilnya balik modal seperti tadi bilang, balik modalnya kapan? Nggak jelas ya kan? Tapi kalau di tren kita bisa hitung ya, mau balik modal, kalau dari bonus sponsor aja 10 pasti udah balik modal. Kalau sama pasangan 8 aja udah balik. Wah jelas banget ini ya, lebih mudah sebenarnya dibandingin konvensionalnya. Tergantung dari teman-teman sekarang mau atau tidak seperti itu ya. Nah dokter, kalau boleh tahu nih target Anda ke depannya nih ya dalam waktu singkat ini apa nih? Apakah sama dengan Dokter Vivi atau punya yang beda? Ya mungkin saya mau cerita dulu sedikit nih Bu Desi. Apa sih yang saya lihat di tren ini, kan banyak sekali hambatan ya yang pasti Bu, karena mungkin teman-teman di sini melihat kok Dokter Beng cepet ya, Dokter Vivi cepet ya, Mas Hati cepet. Kita semua mengalami hambatan yang pasti mirip-mirip sama, karena yang kita kerjakan sama, pasti sama. Ada yang komplain inilah, ada yang beginilah, ada yang begitulah, mirip-mirip pasti. Tapi mungkin saya tipe kalau orang yang nggak pernah ya kalau ada apa-apa tuh langsung saya ceritakan gitu loh, curhat di grup lah atau apalah. Nggak pernah mungkin tim saya melihat saya tuh mengeluhkan. Nggak pernah gitu, karena saya punya big why Bu Desi. Saya punya why yang jelas nih Bu Desi. Yang pertama itu
Saya cuma pengen ya semua keluarga besar saya, adik saya, kakak saya, keluarga-keluarga saya, bapak ibu saya gitu ya, itu bisa mendapatkan income juga pada saat ibu dan bapak saya sudah pensiun. Mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa ajak ke bapak ibu saya, adik kakak saya ke luar negeri secara gratis. Itu kan rasanya wow gitu ya, dan itu sudah saya buktikan. Dan keluarga saya sudah ikut nih Bu Desi dari trip-trip beberapa yang dibawa diberikan oleh Tren. Saya sudah merasakan adik saya, kakak saya sudah punya income semua. Tapi big why saya nih Bu yang bikin saya tidak berhenti di sini. Karena saya mau nama saya tertulis jadi orang terkaya di Indonesia karena network marketing Bu. Itu belum ada Bu. Ya. Keren banget nih, luar biasa. Betul. Saya mau big why saya ini besar sekali Bu. Orang terkaya nomor 1 kita tahu semuanya ya. Keluarga dari Budi Hartono dari Jarum Group. Ini saya sebutin ya. Nomor 2 Khairul Tanjung. Sudah ada dokter gigi nih Bu. Kebetulan ini dokter gigi tapi pengusaha ya Siti. Lalu ada Sri Pasca, ada Prajaga, ada Lotak Kwang ya, ada Todero Rahmat, Triputra, ada Wijayono, ada Joko Sutanto. Nomor 9 ada Martua. Nomor 10 Bu saya geser Dokter Beng Bu. Nomor 11-nya baru Pak Martin. Kenapa bisa? Karena modal saya lebih kecil. Pak Martin modalnya lebih besar, Bu. Jadi, secara cash flow saya bisa lebih besar dari Pak Martin. Ini mimpi saya, Bu. Seperti itu. Betul banget nih. Betul. Pak Martin modalnya gede, bikin perusahaan Tren. Kita modalnya cuma 14 juta loh, teman-teman. Bener nih Dokter Beng ini. Nah kalau kita modal 14 juta aja nggak bisa ngalahkan Pak Martin, wah terlalu kebangetan ya. Kalau kita tuh harus pintar jadi orang ya. Kalau bisa dapatkan hasil yang besar dengan modal yang kecil, ngapain kita harus cari yang modalnya besar, hasilnya nggak sebesar itu. Nah kalau ini aja hasilnya tuh gede, modalnya cuma kecil, sekali lagi nggak puter. Loh, kenapa nggak maksimal di sini aja? Kan gitu ya Dok ya? Betul Bu. Nah itu, jadi malam ini ya kita diingatkan kembali nih, disadarkan kembali, dibuka lagi nih mindset kita ya. Bertobat yuk, saya juga bertobat nih ya, dengar kata-kata dari Dokter Beng, wah bener-bener nih buat kita sadar dan bertobat. Ini modalnya kecil loh, mau cari di mana lagi, ini modal kecil segini, hasilnya gede, udah terbukti, bukan omong kosong ya. Karena sudah ada buktinya. Kalau di awal kita join masih belum ada apa-apa lah ya. Masih belum terbukti. Barang aja belum dipegang di tangan. Tapi ini loh, udah ada buktinya. Orangnya ada, wujudnya ada. Bahkan bisa ditemui juga ya. Bisa disentuh nih kulitnya nih loh. Nah, kalau nggak percaya mau gimana lagi ya kan? Pembuktian terbaik, terakurat itu adalah buktikan sendiri. Seperti itu. Nah, terakhir nih Dok. Pesan-pesannya buat teman-teman yang hadir malam ini apa sih biar teman-teman ini ya bisa juga mendapatkan apa yang dokter dapatkan, Dokter Vivi juga dapatkan, keluarga dokter dapatkan. Karena kan saya yakin yang hadir di sini, yang join di Tren, yang serius mau menjalankan bisnisnya pasti punya keinginan itu mendapatkan hasil, bukan hanya sekedar join pakai produk atau ya udahlah pokoknya menghasilkan balik modal cukup lah, enggak, pasti kepingin lebih. Nah mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Beng, pesan-pesannya nih bikin lebih booster lagi nih teman-teman, biar lebih kenceng lagi nih. Silakan Dok. Oke, terakhir teman-teman semua, pesan saya buat teman-teman ini juga pesan buat diri saya juga, untuk mengingatkan saya juga, keluarga saya juga, dan semua yang ada di dalam Zoom pada malam hari ini. Pertama, kita harus ingat dulu teman-teman, niat kita awalnya ada di Tren ini untuk apa. Itu teman-teman, kita lihat dulu niat awal kita apa. Kita perbaiki dulu, kita lurusin dulu, ingat kembali apa dasar awal kita untuk di Tren ini, menjalankan bisnis Tren ini. Lalu kita harus menemukan apa mimpi besar kita yang jelas, yang nyata teman-teman. Big why kita tuh apa di sini. Nah, karena kalau tidak ada big why, kita tidak punya tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, tidak punya goals ya, kita nggak akan bisa jalanin Tren ini dengan maksimal teman-teman. Ya, yang terakhir kerjakan teman-teman. Jadi kita harus mengerjakan Tren ini dengan big why kita teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita sudah mengerjakan dengan big why kita,
kita pasti akan bisa mengerjakan dengan penuh semangat, teman-teman. Kita tidak akan pernah mikir, aduh ada tim yang satu kayak gini, ada satu yang komplain, udah pusing. Dan saya nggak pernah hiraukan itu, teman-teman. Saya jalan terus. Yang mau jalan dengan saya, yang mau mencapai mimpi dengan saya, kita jalan terus. Jangan pernah mikirin, nanti aduh ada ini, ada komplain ini, ada itu. Karena bisnis apapun pasti ada kekurangan. Pasti, teman-teman. Jalankan dengan mimpi kita, kerjakan dengan big why kita. Itu Bu Desi. Wow, mantap banget nih ya, dokter ya. Aduh, terima kasih banyak sharingnya malam ini, sangat bermanfaat ya, memberkati, menginspirasi kami semua. Saya juga ya, luar biasa malam ini teman-teman ya, kita mendapatkan sharing dari tiga mitra tren yang mencapai peringkat tertinggi di tren, di mana suka duka proses yang dijalani sampai menjadi seperti sekarang ini. Jadi semua, kalau boleh saya simpulkan itu, semua itu butuh proses. Untuk bisa berhasil butuh proses. Nggak ada yang tanpa melewati proses. Tinggal proses tiap orang memang nggak sama. Sama, saya juga. Kalau saya mau dibilang mau down ya, mau berhenti, saya ada banyak alasan untuk buat saya berhenti di sini. Tapi kenapa nggak berhenti? Masih bukan bertahan loh ya. Saya bukan hanya bertahan di sini, tapi terus maju. Sama seperti yang tadi saya bilang, saya nggak bisa lari, ya saya jalan. Kalau saya nggak bisa jalan, ya saya merangkak, saya ngesot pun nggak apa-apa. Meskipun jalannya seperti siput, yang penting tetap bergerak maju, tetap jalan. Ketika kita bergerak maju, kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Itu pasti. Proses tiap orang nggak sama. Yang saya dapatkan, saya pribadi jujur teman-teman. Kalau mau bilang saya down, saya minder, boleh dibilang seperti itu. Karena boleh dibilang saya kalah dengan teman-teman yang lain. Tapi yang saya tahu, dulu saya lihatnya, kok saya nggak bisa seperti teman-teman yang lain ya. Nggak bisa seperti Pak Rian, Pak Stanley, apalagi Dr. Beng, Pak Jen, Dr. Vivi, Coach Song, lalu Pak Hari, dan yang lain-lainnya, kok nggak bisa seperti mereka. Nah, satu yang saya salah, saya nggak boleh bandingin diri saya dengan orang lain. Itu teman-teman, jangan bandingin diri Anda dengan orang lain. Kita punya proses masing-masing, punya kesakitan sendiri, punya perjuangan sendiri, punya pertempuran sendiri. Tapi bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Itu yang baru saya sadar, teman-teman. Itu yang membuat saya masih punya harapan, masih semangat di sini. Kenapa? Karena saya tahu pasti bahwa saya yang ada malam ini itu sudah jauh lebih baik dari saya yang kemarin. Itu yang saya lihat. Meskipun orang belum lihat saya menghasilkan secara signifikan ya, belum kelihatan naik peringkat nih Bu Desi. Enggak masalah buat saya. Pasti ada waktunya. Dan saya tahu satu yang saya sadari juga, bahwa saat ini Tuhan lagi proses saya nih. Ya, proses saya untuk apa? Untuk saya bisa menerima berkat, siap menerima berkatnya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini udah merasa berjuang, kok aku belum menghasilkan, coba cek lagi, apa yang kurang? Kalau semua udah benar tapi masih belum, berarti Anda tinggal tunggu aja waktunya Anda untuk panen, untuk menuai, itu aja. Jadi sekali lagi, direktur kita semua melewati proses, nggak ada yang nggak ada prosesnya. Semua ada prosesnya sampai bisa berhasil seperti ini. Apakah sudah berhenti sampai di sini? Enggak, masih terus berproses. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap punya harapan ya. Kita tetap berjuang di sini, tetap berusaha. Yang penting maju aja terus. Jangan pernah berhenti, lakukan dengan benar. Dan yuk malam ini satu yang saya boleh simpulkan semua dibandingin semuanya nanti, yaitu temukan dulu big why kita. Ya. Saya temukan kembali big why saya, teman-teman temukan lagi big why teman-teman itu apa. Setelah itu baru yang tadi di-sharingkan oleh Pak Hari, Dr. Vivi, dan berikutnya oleh Dr. Beng itu yang mau kerjakanlah, yang masuk ke sistem dan bla 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 teknis lainnya baru menyusul. Tapi malam ini PR kita, yuk temukan big why kita malam ini. Ya. Dengan kita menemukan big why kita, nggak perlu disuruh-suruh, undang-undang, ayo presentasi, ayo training, nggak perlu disuruh, kita akan gerak dengan sendirinya, kita sadar sendiri. Jadi bersyukur ya teman-teman yang masih bertahan malam ini,
sampai akhir, karena Andalah yang akan jadi pemenangnya nanti. Nggak perlu bingung dengan orang lain, ya, nggak perlu terdistract dengan yang lainnya. Aduh, itu udah, aku belum. Nggak perlu bingung. Fokus aja dengan diri sendiri. Malam ini PR kita sekali lagi, temukan big why kita. Setelah itu baru yang lainnya tadi, yang kerjakanlah, yang training lah, yang undang lah, yang presentasi, dan bla 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 berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk Pak Hari, Dr. Vivi, dan Dr. Beng. Tuhan memberkati. Dan teman-teman, acara kita sudah selesai. Kita akan masuk ke breakout rooms. Yuk, silakan teman-teman semuanya masuk ke breakout room, ke timnya masing-masing untuk koordinasi lagi, untuk circle dengan timnya masing-masing. Silakan. Selamat malam, terima kasih, dan terima kasih Bu Desi, keren Bu Desi. Mantap Bu Desi. Terima kasih Dr. Ben, Dr. Vivi, Pak Hari. Thank you. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Keren. Terima kasih Dr. Vivi. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Pak Hari. Keren banget. Itu dia masalahnya. Bocor. Ya, iya. Iya sih, apa kalau Assalamualaikum Dr. Beng. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Dok, sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Terima kasih Pak, sehat terus, sukses terus buat kita semua. Memang nggak mudah ya dok ya, jalanin bisnis ini. Tapi saya melihat dokter ini sepertinya indah, tidak ada masalah. Kuncinya apa tuh dok? Jadi curhat dok. Bisa di breakout room masing-masing nih Pak. Okay. Intinya kita berpikir positif. Semangat buat Pak Rahmat, sukses selalu. Oke, thank you dok.